merenungkan kebenaran firman-Mu, kehadiran Allah di tengah manusia sebagai pahlawan yang memberi kemenangan di pagi hari ini. Hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dari Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai 7. Tuhan berkatilah kami, sehingga firman ini menjadi firman yang hidup, firman yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Silakan Tuhan, pemberitaan firman ini hanya di dalam kuat kuasa dan terang-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini kami ambil dari kitab Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai 7. Kata firman Tuhan seperti ini. Gideon menyerbu orang Midian. Yerubbaal yakni Gideon bangun pagi-pagi dengan seluruh rakyat yang bersamanya. Mereka berkemah dekat mata air Harod, sedangkan perkemahan orang Midian ada di sebelah utaranya dekat Bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, rakyat yang bersama engkau itu terlalu banyak bagiku untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan sampai orang Israel memegahkan diri di hadapanku dengan berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Sekarang serukanlah kepada rakyat, siapa yang takut dan gentar biarlah ia pulang, angkat kaki dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tertinggal 10.000 orang saja. Namun Tuhan berfirman kepada Gideon, rakyat itu masih terlalu banyak. Suruhlah mereka turun ke air. Di sana aku akan menyaring mereka bagimu. Orang yang kusebutkan kepadamu, inilah yang akan pergi bersamamu. Orang itu akan pergi bersamamu. Tetapi orang yang kusebutkan kepadamu, inilah yang tidak akan bersamamu. Orang itu tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun ke air. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, setiap orang yang menjilat air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, kau pisahkan. Demikian juga setiap orang yang berlutut untuk minum. Orang yang menjilat air dengan membawa tangannya ke mulut, berjumlah 300 orang. Tetapi rakyat yang lainnya semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menjilat air itu, aku akan menyelamatkan kamu dan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi rakyat yang lainnya boleh pergi ke tempatnya masing-masing. Sedemikian jauh firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari yang indah ini, sebagaimana dalam tema bulanan kita. Kita sudah membahas dalam satu bulan ini, yaitu kehadiran Allah di tengah kita sebagai pahlawan. Jadi saudara-saudara yang kekasih, melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, bagaimana kita bisa melihat kehadiran Allah di tengah penderitaan. Kehadiran Allah di tengah kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan, sebagaimana yang ada di dalam Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai 7 di pagi hari yang indah ini. Kita mau merenungkan firman ini lebih dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih, kehadiran Allah di tengah kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Bahwasannya saudara-saudari, bisa kita lihat dalam kehidupan ini seringkali kita diperhadapkan
pada situasi yang membuat kita merasa kecil, merasa kita lemah, merasa kita tidak berdaya menghadapi tantangan yang tampak jauh melampaui kemampuan kita begitu. Jadi ketika ada tantangan, pergumulan ataupun kesulitan, pencobaan, kita bisa diperhadapkan dengan situasi kita terasa kecil, merasa lemah dan merasa tidak mampu dengan situasi dan kondisi itu yang mungkin bisa terjadi di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah perekonomian kita begitu. Tapi pada pagi hari ini kita mau belajar dari kisah Gideon dalam Hakim 7 ayat 1 sampai 7. Itu bisa menjadi gambaran yang nyata tentang bagaimana Allah bekerja di tengah-tengah keterbatasan kita. Di situ kita bisa melihat bagaimana Gideon yang berasal dari kaum paling lemah di Manasye dan merasa dirinya paling muda di antara keluarganya. Dipilih Allah untuk memimpin Israel melawan pasukan Gideon yang sangat besar. Dalam pembacaan firman Tuhan tadi, Allah secara sengaja mengurangi jumlah pasukan Gideon dari 32.000 menjadi hanya 300 orang. Menegaskan bahwa kemenangan sejati bukanlah hasil kekuatan atau strategi manusia, melainkan karya Allah yang berdaulat. Melalui proses seleksi yang menekankan ketaatan dan kewaspadaan, Allah ingin menunjukkan bahwa kemenangan hanya mungkin terjadi ketika manusia menyadari keterbatasannya dan sepenuhnya berserah kepadanya. Firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengajarkan bahwa dalam setiap pergumulan hidup, baik itu masalah pribadi, baik itu tantangan moral, baik itu tekanan sosial, kita dipanggil untuk tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, melainkan percaya bahwa Allah hadir sebagai pahlawan yang memberi kemenangan bagi kita. Melalui firman Tuhan, pengalaman Gideon pada pagi hari ini menjadi undangan bagi kita untuk hidup dalam ketergantungan penuh kepada Allah, mengaku akan kedaulatannya, dan kita juga yakin bahwasannya Dia akan memberi kemuliaan atas setiap orang yang mengalami hubungan yang amat dalam dengan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita bisa merenung bagaimana situasi Gideon dari ketakutan menjadi kemenangan. Proses kemenangan kisah Gideon dimulai dari pengakuan akan kelemahan manusiawi. Gideon sendiri merasa tidak layak dan sangat kecil di antara bangsanya. Bahkan ia mengakui bahwa kaumnya adalah yang paling lemah di Manasye, yang paling muda juga di tengah-tengah keluarganya. Namun justru dalam kondisi seperti inilah Allah memilih untuk bekerja. Allah menampakkan diri kepada Gideon dengan menyiapkannya sebagai pahlawan yang gagah berani, menandakan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari diri Gideon, melainkan dari penyertaan Allah. Jadi dia sebetulnya dari kaum yang lemah, tapi Allah menyebutnya adalah pahlawan yang gagah berani. Saudara-saudari, apa yang mau ditunjukkan di sini? Allah secara sengaja mengurangi jumlah pasukan Gideon dari ribuan menjadi hanya 300 orang tadi, sebagaimana dalam pembacaan teks itu.
mau menekankan ketaatan dan kewaspadaan. Proses ini menunjukkan bahwa kemenangan bukan hasil strategi militer atau keunggulan jumlah, melainkan karya Allah yang berdaulat. Dengan demikian, saudara-saudari, Allah menegaskan bahwa kemenangan sejati hanya dapat terjadi ketika manusia menyadari keterbatasannya, manusia berserah dan sepenuhnya bergantung pada kuasa serta pemimpinannya gitu. Jadi Allah melampakkan diri kepada Gideon dengan menyapanya tadi sebagai pahlawan yang gagah dan berani di tengah-tengah kelemahannya itu. Kita bisa melihat bagaimana strategi Allah mengurangi pasukannya itu dalam rangka memperbesar kekuatan Allah, dalam rangka menunjukkan kemenangan itu berasal dari Allah. Dalam kisah Gideon, strategi Allah sangat berbeda dengan logika manusia. Ketika menghadapi pasukan Midian yang sangat besar, Allah justru memulai dengan mengurangi jumlah pasukan Israel. Kita bisa melihat dalam firman Tuhan pada pagi hari ini proses pengurangan itu ada dua tahap, saudara-saudara. Allah menyampaikan kepada Gideon bahwa jumlah rakyat yang bersamanya masih terlalu banyak. Maka Tuhan Allah memerintahkan kepada Gideon supaya dilakukan seleksi yang sangat ketat begitu. Ia memerintahkan Gideon untuk membiarkan siapa saja yang takut dan gentar pulang ke rumah masing-masing. Ini sangat menarik, saudara-saudari. Sebanyak 22.000 orang pulang, sehingga hanya tersisa 10.000 prajurit. Dari 32.000 orang, sisa 10.000 prajurit. Saudara-saudari, pengurangan ini menjadi sangat pendidikan rohani juga bagi kita. Agar Israel ataupun kita, saudara-saudari, belajar bahwa segala keberhasilan, terutama dalam situasi yang tampak mustahil, tetapi kita mau meyakini hasil karya Allah semata-mata, saudara-saudari. Yang dibutuhkan adalah keberanian dan keyakinan untuk maju gitu. Di sini hal ini juga, saudara-saudari, bisa juga terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa berani menghadapi kenyataan kehidupan ini. Tidak seperti yang 22.000 itu. Siapa yang takut dan gemetar boleh pulang ke rumah dan pulang 22.000 orang gitu. Yang dibutuhkan, saudara-saudari, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini adalah keberanian dan keyakinan untuk maju. Bukan menjadi penakut dan gentar ketika berhadapan dengan musuh yang sangat besar gitu. Dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali kita ketakutan dan keraguan itu menjadi penghalang utama bagi kita untuk melangkah maju. Kita perlu bertanya pada diri kita sendiri. Apakah ada ketakutan yang menahan kita untuk merespon panggilan Tuhan? Bagaimana kita bisa belajar mengatasi keraguan dan melangkah dengan iman? Jadi bukan ketakutan dan bukan menjadi gemetar saat menghadapi musuh yang sangat besar. Pada pagi hari ini kita dituntut, saudara-saudari, bagaimana kita bisa berani menghadapi kenyataan kehidupan ini. Saudara-saudari, tujuan utama pengurangan pasukan itu melalui Gideon bukan sekedar hanya strategi militer, melainkan juga, saudara-saudari,
satu penegasan teologis bahwa kemenangan itu berasal dari Allah, bukan dari kekuatan atau jumlah manusia. Dengan mengurangi pasukan secara drastis, Allah ingin menyatakan kemungkinan Israel membanggakan diri atas keberhasilan mereka. Hal ini mau menyoroti prinsip bahwa Allah menentang kesombongan manusia dan bagaimana menghendaki umatnya hidup dalam ketergantungan totalitas. Utuh dia. Bahwasanya ini adalah pekerjaan Allah. Pengurangan ini juga menjadi sarana pendidikan rohani agar Israel dan juga kita pada masa kini belajar bahwa segala keberhasilan, terutama dalam situasi yang tampak mustahil, tetapi hanya kasih hasil karya Allah semata, saudara-saudara. Dengan demikian, setiap kemenangan menjadi momen untuk memuliakan Allah, bukan diri kita sendiri, dan mengingatkan bahwa dalam kelemahan dan keterbatasan, kuasa Allah justru dinyatakan secara sempurna. Kita bisa belajar dari Gideon pada pagi hari ini. Tahap yang kedua, saudara-saudari, bahwasanya pengurangan pasukan juga tidak kalah unik. Allah kembali menegaskan bahwa jumlah pasukan masih terlalu banyak. Lalu memerintahkan Gideon bahwa membawa mereka ke tepi air untuk diuji. Dari situ hanya 300 orang yang terpilih, yaitu mereka yang minum air dengan cara menjilat dari tangannya. Mereka seperti anjing. Sementara sisanya berlutut langsung ke air, mukanya langsung dimasukkan ke dalam air itu, lalu minum gitu. Ujian ini bukan sekedar soal cara minum, melainkan menyoroti kewaspadaan dan kesiapan. Sama seperti sang guru menguji murid-muridnya, bukan dengan soal pengetahuan, melainkan dengan tes kesiapan dan kewaspadaan. Allah memilih mereka yang paling siap dan waspada untuk tugas besar. Dalam hidup kita pun diingatkan untuk selalu siap dan waspada menghadapi tantangan serta taat pada perintah Tuhan meskipun kadang tidak masuk akal menurut logika manusia gitu. Tapi di dalamnya dibutuhkan juga kewaspadaan rohani dan kesiapan untuk bertindak sesuai dengan kehendaknya menjadi kunci agar kita dapat dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan ketika jumlah dan kekuatan kita nampak sangat terbatas, saudara-saudari. Tetapi Allah yang sungguh tak terbatas itu akan menyertai kita. Jadi saudara-saudari, ini barangkali saudara yang di kampung saya kebetulan berasal dari desa, sangat biasa minum di padang belantara saat kita menjaga kerbau gitu, atau pergi ke ladang gara-gara kehausan. Ketika kita lihat air, bisa langsung gitu kepala kita masukkan ke air itu untuk minum. Tetapi apa yang dilihat di sini adalah ada cara yang kedua gitu, membuat air itu ke dalam tangannya lalu menjilat gitu dari tangannya itu. Itu menjadi suatu kewaspadaan. Itu menjadi suatu kesiapan untuk bertindak seandainya datang musuh. Jadi seandainya datang musuh dari depan, orang yang memasukkan mukanya langsung ke air itu, ya tidak berjaga-jaga begitu. Tetapi orang yang menjilat dari tangannya seperti anjing gitu, bisa melihat musuh datang dari depannya dan dia bisa waspada dan berjaga-jaga. Sangat menarik saudara-saudari, seleksi yang kedua ini. Dari 10.000 orang, hanya tinggal
300 orang yang terpilih, yaitu mereka yang minum air dengan cara menjilat dari tangan mereka seperti anjing. Sementara sisanya yang berlutut langsung ke air boleh pulang gitu. Sisa 300 orang. Saudara-saudari, apa tujuan daripada pengurangan itu? Tujuannya saudara-saudari bagaimana umat Tuhan itu melihat kemenangan adalah karya Allah. Mencegah kesombongan manusia saudara-saudari. Untuk menyampaikan kepada Gideon supaya jangan Israel membanggakan diri terhadap aku dengan berkata, tanganku sendiri yang menyelamatkan aku. Hakim 7 ayat 2. Ini saudara-saudari mau mengajarkan bahwasannya melalui pengurangan yang drastis jumlah pasukan itu Allah ingin memastikan bahwa tidak ada ruang sedikit pun bagi Israel untuk mengklaim kemenangan sebagai hasil kekuatan, sebagai strategi atau kehebatan mereka sendiri. Proses untuk mengklaim kemenangan sebagai hasil kekuatan atau saudara-saudari bagaimana mereka diseleksi dari 32.000 menjadi 22.000 orang dan juga saudara-saudari dari 10.000 orang yang lolos hanya 300 prajurit dan 9.700 boleh pulang. Saudara-saudari dengan perbandingan yang sangat timpang melawan orang Midian pada masa itu adalah 135.000 orang. 300 lawan 135.000 orang. Suatu rasio yang timpang. Bisa diperbandingkan bahwasannya sekitar 450 orang banding 1 orang. Tidak ada ruang sedikit pun bagi Israel untuk mengandalkan kekuatan ataupun strateginya sendiri. Saudara, ini bisa menjadi suatu pelajaran bagi kita. Misalnya, ketika seorang anak yang didampingi oleh bapaknya, misalnya dalam mengisi pajel, atau saya pernah mengajak anak saya main tenis meja begitu, dan saya tahu kekuatan dan kelemahan anak saya itu. Lalu saya terus mendampinginya dan memberi kemenangan bagi dia begitu. Dengan suatu harapan bagi saya bahwasannya lewat kemenangan itu dia akan bangkit, akan terus berlatih gitu. Demikian juga saudara-saudari orang Israel pada masa itu begitu. Tuhan mau menyatakan bahwasannya musuhmu yang 135.000 orang itu hanya dihadapi dengan 300 orang. 450 banding 1. Sesuatu yang tidak masuk akal secara logika manusia. Ini saudara-saudari bahwasanya seringkali kita sadar mengklaim keberhasilan sebagai usaha dan kerja kita ini. Jadi tujuannya lewat pagi hari ini kita bagaimana kita bisa mencegah segala kesombongan, keangkuhan dalam diri kita. Seolah-olah semua pencapaian yang kita capai itu semua oleh karena strategi, semua oleh karena kemampuan yang kita miliki gitu. Padahal kisah Gideon ini mengingatkan kita kemenangan sejati bukan buah dari kekuatan manusia, melainkan karya Allah yang berdaulat. Ini saudara-saudari untuk mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Kita perlu secara sadar mengakui peran dan campur tangannya dalam setiap proses dan hasil yang kita capai. Serta membiasakan diri untuk bersyukur dan memuliakan namanya atas setiap keberhasilan yang terjadi. Kita tidak hanya menghindari sikap sombong, tetapi juga bagaimana kita bisa menempatkan Allah sebagai sumber utama
segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Setiap keberhasilan yang kita alami sejatinya adalah anugerah Tuhan, bukan semata-mata hasil usaha kita sendiri. Sehingga sudah sepantasnya kita sebagai umat Tuhan, saudara-saudari, merendahkan hati dan bergantung kepada Tuhan. Ini, saudara-saudari, mengajarkan ketergantungan total kepada Tuhan. Seringkali, saudara-saudari, tanpa sadar kita masih mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan hikmat kita, mengandalkan sumber daya kita sendiri dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Apa yang dimaksud di sini? 450 orang banding 1 orang, tidak ada sedikit pun sebetulnya bagi Israel dan juga bagi kita mengandalkan strategi hebat yang mungkin kita pergunakan, saudara-saudari. Kisah Gideon dalam Hakim 7 ayat 1 sampai 7 pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa Allah justru bekerja secara luar biasa ketika kita melepaskan ketergantungan pada diri sendiri dan mulai bersandar sepenuhnya kepadanya. Belajar bergantung pada Tuhan berarti berani mengakui keterbatasan kita, menyerahkan segala kekhawatiran dan rencana ke dalam tangannya, serta percaya bahwa Dia sanggup melakukan segala perkara yang mustahil menurut logika manusia. Ketika kita sungguh-sungguh percaya bahwa Allah dapat melakukan yang mustahil, kita akan lebih mudah melangkah dengan iman. Meskipun situasi tampak tidak masuk akal atau mustahil diatasi. Itu, saudara-saudara yang kekasih. Bagaimana kita bisa mempraktekkan ini di dalam kehidupan keseharian kita sebagai anak Tuhan? Yang pertama, kita bisa mengidentifikasi pasukan yang terlalu banyak. Dalam kehidupan kita saat ini, pasukan yang kita andalkan tidak selalu berupa jumlah orang, tetapi bisa berupa bahwasanya kita memiliki intelektual yang sungguh sangat luar biasa gitu. Terkadang juga saya pun mau menyadari seperti itu. Aku lebih pintar dari engkau. Kita lebih menganggap kemampuan pribadi kita lebih hebat, kita menganggap bahwasannya sumber daya finansial kita lebih hebat gitu. Koneksi sosial kita lebih hebat gitu. Pengalaman kita pengalaman yang sangat luar biasa. Keahlian yang kita miliki sudah sangat luar biasa gitu. Bahkan kita orang yang kerja keras dalam keseharian kita. Jadi kita bisa, saudara-saudari, sama seperti yang 32.000 itu. Apa yang mau dikatakan di sini, saudara-saudari? Apakah hal-hal ini membuat kita mau mengandalkan hidup kita? Atau kita, saudara-saudari, kita mau bergantung kepada Tuhan? Saudara-saudari, bahwasannya mintalah bahwasanya Tuhan menunjukkan apa yang perlu dikurangi dalam kehidupan kita, agar hati kita semakin berserah dan percaya sepenuhnya kepadanya. Seperti seorang pengusaha yang merasa tidak membutuhkan Tuhan karena memiliki segalanya. Namun akhirnya sadar bahwa semua itu tidak cukup saat menghadapi krisis. Demikian juga kita perlu menyadari bahwa hanya Tuhan sumber kekuatan yang sejati dalam kehidupan kita. Kita bisa mengakui bahwasanya kelemahan dan ketakutan kita. Gideon tidak malu mengakui kelemahannya di hadapan Allah. Ia sadar bahwa dirinya berasal dari kaum yang paling lemah dan merasa tidak layak. Sikap jujur seperti ini sangat penting dalam kehidupan rohani kita gitu. Kita mengakui kelemahan, ketakutan,
dan keterbatasan kita, saudara-saudari. Mengakui kelemahan dan ketakutan bukanlah tanda kegagalan, melainkan langkah awal untuk bisa mengalami pertolongan Tuhan yang nyata. Atau sama seperti seorang pasien yang sakit, mengakui bahwa ia sakit dan membutuhkan dokter. Demikian juga kita harus berani terbuka di hadapan Tuhan dan sesama tentang keterbatasan kita. Jangan menyembunyikan kelemahan, tetapi bawalah dalam doa dan mintalah kekuatan selalu dari Tuhan. Percayalah bahwa Allah justru dapat memakai kelemahan kita untuk menyatakan kemuliaan-Nya, sehingga orang lain pun dapat melihat betapa besar kuasa-Nya bekerja dalam hidup kita. Sama seperti Paulus dengan duri dalam daging. Sudah 3 kali aku meminta kepadamu ya Tuhan. Yang dia anggap itu seperti utusan iblis di dalam dirinya begitu. Tetapi Tuhan mengatakan, cukupkanlah kasih karuniaku bagimu, karena dengan kelemahanmu itulah aku menguatkan engkau. Gitu. Paulus sadar gitu, mengakui kelemahannya itu. Kelemahan itu dipakai Tuhan menjadi sumber anugerah, bahwasannya dia menyadari bahwasannya hidupnya itu hanya dikuatkan oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Mari saudara-saudari, kita punya keterbatasan, kita punya kelemahan. Jangan malu mengakui bahwasanya kita ini adalah makhluk yang lemah, yang takut di hadapan Tuhan. Kita hanya bisa dikuatkan oleh Tuhan. Dan juga saudara-saudari bahwasanya memandang Allah sebagai panglima yang tertinggi dalam setiap pertempuran hidup kita. Kita harus menempatkan Allah sebagai panglima tertinggi yang memimpin dan mengarahkan langkah kita dalam kehidupan kita. Sama seperti seorang prajurit yang tidak bertindak sendiri, melainkan taat pada perintah komandannya. Demikian juga kita dipanggil untuk selalu mencari kehendak Allah sebelum mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan kita. Berdoalah dan mintalah tuntunan Tuhan dalam setiap langkah, baik dalam hal pekerjaan, baik dalam hal keluarga, baik dalam pelayanan, maupun keputusan-keputusan besar lainnya dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Allah memiliki rencana yang sempurna, bahkan ketika kita tidak sepenuhnya memahami jalannya. Tetapi dengan menempatkan Allah sebagai panglima tertinggi di dalam kehidupan kita, pemimpin utama kita, kita akan terhindar dari sikap gegabah dan lebih siap menghadapi tantangan dengan keyakinan bahwa Dia menyertai dan menuntun kita. Semalam kami berdiskusi dalam neuroteologi dan smart brain. Orang yang terus-menerus dan terbiasa berdoa, bersaat teduh, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, lebih kuat menghadapi tantangan kehidupan ini dibanding dengan orang yang tidak pernah berdoa, memiliki relasi dengan Tuhan. Kita dibutuhkan saudara-saudari ketaatan yang radikal atau dengan cara Allah di dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah bekerja tidak sesuai mungkin dengan logika ataupun standar kita gitu. Seperti Gideon yang diminta mengurangi pasukannya dari 32.000 hanya dengan 300 orang berhadapan dengan 135.000 orang. Kita pun mungkin kadang dipanggil untuk menaati perintah Tuhan yang tampak tidak masuk akal begitu. Tapi kita harus bisa terus melangkah dalam Tuhan. Apa yang bisa saudara-saudari bisa kita lihat saat kita mengakui kelemahan, ketidakmampuan kita sebagaimana
Gideon tadi. Kemenangan bukan hanya mengalahkan musuh. Kemenangan sejati menurut firman Tuhan bukan sekedar mengalahkan musuh atau meraih keberhasilan secara lahiriah, tapi ketika nama Tuhan dimuliakan dan kehendaknya terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Sama seperti seorang atlet yang berdisiplin berlatih begitu. Berjuang sebagaimana dengan rambu-rambu dalam perjalanan dia sebagai atlet, bagaimana dia supaya bisa menang. Demikian juga saudara-saudari dengan kita sebagai umat Tuhan. Kemenangan bukan hanya mengalahkan musuh, tapi bagaimana kita saudara-saudari menjalani kehidupan ini. Kita bersyukur atas setiap kemenangan. Baik itu kemenangan yang besar ataupun kemenangan kecil dalam kehidupan kita. Itu kemenangan bukan hanya mengalahkan musuh, tapi saudara-saudari, kita mampu bersyukur dalam segala hal. Kita mengarahkan pujian dan kemuliaan hanya kepada Tuhan, bukan kepada diri kita sendiri. Kemenangan yang membangun karakter. Proses yang dijalani bersama Allah bukan hanya menghasilkan kemenangan secara fisik, tetapi juga membangun karakter dan imannya. Dalam setiap tantangan ataupun kesulitan yang kita hadapi, kita mampu melihat bahwasannya Tuhan membentuk karakter kita supaya menjadi serupa dengan Kristus. Sama seperti seorang siswa yang tidak hanya ingin lulus ujian begitu, tetapi juga ingin memahami materi dengan baik. Kita pun perlu menikmati setiap proses yang Tuhan izinkan untuk terjadi di dalam kehidupan kita. Kita bisa belajar dari setiap pengalaman kita, baik suka maupun duka, dan percayalah bahwa Tuhan sedang membentuk karakter kita supaya kita menjadi orang yang tekun dan beriman dalam kehidupan ini. Bahwasannya kemenangan yang kita raih bukan hanya bersifat sementara, tetapi juga membawa pertumbuhan rohani yang sejati memuliakan Tuhan dalam jangka panjang. Terakhir, saudara-saudari, hari ini kita belajar tentang bagaimana Allah hadir di tengah-tengah kita sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Seperti Gideon, kita mungkin merasa lemah dan tidak mampu, tetapi Allah berkata bagi kita, "Aku akan menyertai engkau." Allah tidak membutuhkan pasukan yang besar untuk memberikan kemenangan. Yang Dia butuhkan pada pagi hari ini dari kita adalah hati kita yang taat, iman yang teguh, dan ketergantungan kita kepadanya secara total gitu. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita menghalangi Allah bekerja. Tapi ketika kita mengandalkannya sepenuhnya secara totalitas dalam kehidupan kita, Dia akan menunjukkan kuasanya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau betul-betul mau mengandalkan Allah di dalam kehidupan kita, sungguh sangat berkuasa. Kita mau seperti Gideon tadi, saudara-saudara, menyerahkan diri kita betul-betul kepada Tuhan, mengizinkan Tuhan dalam kehidupan kita berkuasa. Apa yang menjadi tema bulanan kita ini mau menunjukkan kehadiran Allah di tengah kita sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan, yang pada pagi hari ini kami angkat dari Hakim 7 ayat 1 sampai 7. Bagaimana kita bisa melihat kehadiran, kebesaran, kuasa dan kekuatan Allah itu dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Bapak kami dalam Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah selesai menabur dan menanamkan firman-Mu pada saat ini. Tetapi Tuhan terus bekerja bagi kami, menyertai, menguatkan kami selalu dalam kehidupan ini supaya kami mampu melihat kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Terpuji, termulialah Engkau Bapa.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.